Semua film fiksi ilmiah berbohong kepada Anda, termasuk perjalanan antar bintang dan pengembaraan galaksi. Itu semua tidak masuk akal. Faktanya adalah manusia tidak akan pernah bisa meninggalkan Bima Sakti. Bukan berarti hal itu tidak bisa dilakukan dalam 10.000 tahun. Bukan berarti tidak bisa dilakukan dalam 1.000.000 tahun. Tidak akan pernah bisa dilakukan. Mengapa? Karena alam semesta telah mengurung setiap peradaban yang dikunci dengan 3 kunci. Kecepatan cahaya terbatas dan energi kekal. Pelebaran waktu. Salah satu dari ketiga kunci ini adalah hukuman mati. Saat ini, detektor tercepat umat manusia telah terbang selama 47 tahun dan menempuh jarak 24 miliar kilometer. Kedengarannya sangat jauh, bukan? Namun pada jarak ini, butuh waktu 1,6 miliar tahun untuk terbang keluar dari Bima Sakti. Dan bumi tidak akan ada pada saat itu. Ini adalah rancangan paling kejam di alam semesta. Ini memungkinkan Anda melihat bintang tak terbatas, tetapi tidak pernah membiarkan Anda mendekat. Namun timbul pertanyaan, mengapa ketiga kunci ini? Mengapa alam semesta dirancang sedemikian tanpa harapan? Mari kita bicara tentang kunci pertama. Batas kecepatan cahaya. Pada tahun 1905, ketika Einstein mengajukan teori relativitas khusus, seluruh komunitas fisika meledak. Bukan karena betapa rumitnya rumus tersebut, namun karena rumus tersebut mengungkap fakta yang kejam. Kecepatan cahaya adalah batas atas kecepatan tertinggi alam semesta. 299.792 km per detik. Kedengarannya cepat, bukan? Namun saat digunakan untuk terbang keluar tata surya, lambat sekali seperti siput memanjat tembok. Yang lebih menakutkan lagi, ini bukanlah masalah teknis, melainkan hukum fisis. Saat Anda mencoba mempercepat suatu benda bermassa, Anda akan menemukan hukum fisika adalah hukum fisis. Anda akan menemukan fenomena aneh. Semakin cepat kecepatannya, semakin besar massa benda tersebut. Saat mendekati kecepatan cahaya, massa sekrup akan mendekati tak terhingga. Jika ingin terus berakselerasi, Anda memerlukan energi seluruh alam semesta. Ini seperti seseorang memberitahu Anda bahwa Anda bisa berlari, tetapi sepatu Anda akan menjadi semakin berat saat Anda berlari, dan pada akhirnya sepatu itu akan menjadi sangat berat, sehingga bumi tidak dapat menahannya. Ini bukan tantangan, ini kutukan. Kunci kedua lebih sempurna dan energi hemat. Misalkan kita benar-benar membangun sebuah pesawat luar angkasa yang bisa mendekati kecepatan cahaya, berapa banyak bahan bakar? Jawabannya akan membuat Anda putus asa. Menurut persamaan cerdas, yang sama dengan mc², 1.000 partikel materi harus dipercepat hingga 90% kecepatan cahaya. Energi yang dibutuhkan setara dengan meledakkan 2.000 bom atom. Sebuah pesawat luar angkasa yang mampu membawa manusia harus memiliki berat minimal 100 ton. Apa artinya ini? Anda perlu mengubah seluruh massa Jupiter menjadi energi murni untuk memulai perjalanan ini. Jupiter adalah bintang berbentuk persegi panjang gas dengan massa 318 kali massa bumi. Yang lebih menyedihkan lagi adalah, ini hanya akselerasi. Anda masih harus menggunakan jumlah bahan bakar yang sama untuk mengurangi kecepatan. Jika tidak, Anda akan mencapai galaksi target dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan langsung berubah menjadi bola fire plasma. Jadi energi sebenarnya yang dibutuhkan harus digandakan. Beberapa orang berkata, apakah mungkin menggunakan fusi nuklir? Matahari bergantung pada fusi nuklir untuk menghasilkan cahaya dan panas, yang teoritis dapat dilakukan, namun efisiensi menjadi masalah fatal. Reaksi fusi nuklir paling optimis memiliki efisiensi konversi energi hanya 0,7%. Artinya, Anda perlu membakar 1.400 Jupiter untuk menyelesaikan perjalanan pulang pergi. Hanya ada 8 bintang berbentuk persegi panjang gas di Bima Sakti, di mana Anda bisa menemukan 1.400 Jupiter. Ketiga, hal yang paling berbahaya tentang penguncian adalah pelebaran waktu. Ini adalah prediksi teori relativitas yang paling kontraintuitif. Misalkan Anda benar-benar menaiki pesawat luar angkasa yang melaju dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya,
terbang dari bumi ke bintang Billing yang berjarak 4 tahun cahaya. Bagi Anda, perjalanan ini mungkin hanya memakan waktu 2 tahun. Anda kembali ke bumi dengan gembira, hanya untuk menemukan bahwa bumi telah kosong. 10 tahun telah berlalu. Anak-anak Anda telah besar, orang tua Anda semakin tua, dan zaman telah berubah. Semua yang Anda ketahui telah berubah. Anda menjadi orang asing dari masa lalu. Semakin jauh jaraknya, semakin kejam pula perpisahannya. Terbang ke pusat Bima Sakti yang berjarak 26.000 tahun cahaya mungkin hanya membutuhkan waktu 20 tahun bagi Anda. Namun 50.000 tahun telah berlalu bagi bumi. Peradaban Anda, bahasa Anda, dan semua memori Anda telah menjadi objek penelitian para arkeolog. Ini bukan perjalanan, ini murni pengasingan waktu. Anda tidak akan pernah bisa kembali ke masa ketika Anda berangkat. Tapi yang paling ironis adalah meskipun kita menerima keberadaan ketiga kunci tersebut, tata surya sendiri sudah menjadi penjara yang sangat besar. Berapa besar tata surya? Buku teks memberitahu Anda bahwa radius orbit Neptunus adalah 4,5 miliar kilometer. Namun ini hanya jangkauan 8 planet. Batas sebenarnya tata surya adalah awan Oort, awan berbentuk bola yang terdiri dari triliunan komet es. Radiusnya mencapai 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan 9,46 triliun kilometer. Voyager 1 terbang dengan kecepatan 17 km per detik selama 47 tahun dan menempuh jarak 24 miliar kilometer. Jika terus seperti ini, butuh waktu 18.000 tahun untuk melintasi awan Oort. Apa konsep 18.000 tahun? Peradaban manusia hanya bertahan 10.000 tahun, dari zaman batu sampai sekarang. Beberapa orang mengatakan itu cukup untuk membangun pesawat luar angkasa yang lebih cepat. Namun rekor kecepatan Voyager 1 adalah 70,2 km per detik, 4 kali lebih besar dari Voyager 1. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk terbang dari Beijing ke New York. Namun bahkan dengan kecepatan ini, masih diperlukan waktu 4.300 tahun untuk berjalan melintasi tata surya. Yang lebih kejam lagi adalah kecepatan ini dicapai dengan ketapel gravitasi. Pesawat luar angkasa itu berakselerasi dengan bantuan gravitasi planet. Setelah meninggalkan tata surya, tidak ada lagi planet yang bisa diandalkan. Kecepatan Anda akan selalu tetap pada angka ini, menjadi kecepatan yang tidak pernah berhenti bergerak di alam semesta. Peluru nyasar yang tidak pernah melambat dan tidak pernah sampai. Lalu bagaimana jika kita tidak mengandalkan roket dan menggunakan metode lain? Pada tahun 2016, Hawking dan Yuri Milner mengusulkan rencana terobosan penembakan bintang dengan menggunakan laser untuk menggerakkan detektor mikro. Percepat hingga 20% kecepatan cahaya dan terbang ke planet Bilin. Kedengarannya keren, mari kita berhitung. Rencana ini memerlukan pembangunan rangkaian laser seluas 100.000 meter persegi dengan daya pancar beberapa ratus watt, setara dengan seluruh pembangkit listrik Tiongkok. Untuk mendorong detektor yang beratnya hanya 1 chip yang kurang dari berat kartu kredit, dan ini hanya 1 tiket. Setelah wahana terbang ke bintang Bilin, tidak ada bahan bakar yang melambat, dan ia hanya bisa melintasi galaksi dengan kecepatan 20% kecepatan cahaya. Ia menghilang ke dalam kegelapan tanpa cukup waktu untuk mengambil beberapa foto, apalagi menggunakan sinyal. Itu memerlukan pemancar tambahan, tetapi beratnya bahkan tidak dapat menampung chip ponsel. Jadi rencana ini pada dasarnya adalah membakar jaringan listrik nasional. Hanya untuk meluncurkan serutan logam ke alam semesta yang tidak akan pernah kembali. Beberapa orang berkata, bagaimana dengan membawa orang? Manusia bisa berhibernasi selama ribuan tahun dan bangun tepat pada waktunya untuk mencapai tujuannya. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tetapi penelitian medis memberikan jawaban kejam. Musuh terbesar teknologi cryonics bukanlah suhu, melainkan kristal es. Ketika sel membeku, air membentuk kristal es yang menembus membran sel dan merobek DNA. Bahkan anti beku hanya mampu melindungi beberapa organ saja. Ratusan ribu neuron di otak, setiap arah koneksi dan setiap jalannya menyimpan memori Anda, karakter, segala sesuatu tentang Anda. Setelah kristal es menghancurkan hubungan ini, Anda bangun dan bukan lagi diri Anda sendiri. Sekalipun ia benar-benar beku,
Dalam hal radiasi, ruang antar bintang di luar tata surya penuh dengan sinar kosmis, dan partikel berenergi tinggi membombardirnya dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Memotong. Di bumi, kita dilindungi oleh atmosfer dan medan magnet. Di ruang angkasa, radiasi ini akan menghancurkan DNA Anda sedikit demi sedikit, menyebabkan kanker dan merusak sistem saraf. Setelah terbang selama ribuan tahun, tubuh Anda perlahan akan melambat di ruang hibernasi. Bagaimana dengan pesawat luar angkasa antar generasi? Bangun kapal imigran yang besar. Generasi lahir, hidup, dan mati di kapal hingga tiba di rumah barunya. Ini adalah latar favorit dalam novel fiksi ilmiah, namun kenyataan jauh lebih kejam daripada fiksi. Yang pertama adalah skala. Sebuah pesawat luar angkasa yang dapat menjaga ekosistem membutuhkan paling tidak 500 orang untuk menjamin keragaman genetik. Setiap orang membutuhkan 2 kg makanan, 2 liter air, dan 20 meter kubik sirkulasi udara per hari. Untuk terbang selama 10.000 tahun, diperlukan cadangan 3.000 orang. Ini belum termasuk kerugian peralatan, peralatan medis, dan fasilitas hiburan. Masa keseluruhan pesawat luar angkasa akan mencapai ratusan juta ton, 10.000 kali lebih berat dari kapal induk terbesar dalam sejarah. Energi yang diperlukan untuk mendorongnya kembali ke putaran tak berhenti, membakar ratusan Jupiter. Dan yang lebih mematikan lagi adalah sifat manusia. Apa yang akan terjadi jika generasi hidup dalam ruang terbatas selama ribuan tahun? Sejarah telah memberikan jawaban. Masyarakat yang tertutup pasti akan mengarah ke totalitarisme, tahayul, dan keruntuhan. Generasi pertama mungkin masih ingat misi, namun generasi ketiga akan mempertanyakan mengapa kita ingin terbang ke planet yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Generasi ke-10 sudah menganggap bumi sebagai mitos, dan generasi ke-100 akan sepenuhnya melupakan ilmu pengetahuan dan kembali ke suku primitif. Nantinya, pesawat luar angkasa ini akan menjadi makam pengembara, membawa sekelompok orang yang kehilangan tujuan dan ingatannya. Keturunan yang kehilangan peradabannya akan mengembara dalam kegelapan selamanya. Bagaimana dengan lubang cacing? Jalan pintas melintasi ruang angkasa dalam film fiksi ilmiah, mencapai alam semesta dalam 1 detik. Tergantung secara teoretis, relativitas umum GM memang perlukan lubang cacing, tetapi untuk membuka lubang cacing stabil, diperlukan zat energi negatif. Apa itu energi negatif? Bayangkan suatu zat bermassa negatif. Ia tidak tertarik oleh gravitasi, tetapi menolak segalanya. Bahan ini akan membalikkan gravitasi dan membuat lubang di ruang angkasa. Pertanyaannya, apakah hal itu ada? Selama 70 tahun, tidak ada percobaan yang mengamati jejak materi energi negatif. Ini lebih seperti simbol dalam persamaan matematika. Jika sesuatu tidak benar-benar ada, meskipun ada, berapa banyak yang diperlukan? Perhitungan menunjukkan bahwa memelihara lubang cacing selebar 1 meter membutuhkan energi negatif setara dengan massa seluruh galaksi. Sebuah galaksi memiliki massa 200 miliar matahari, dan itu pasti negatif. Jadi lubang cacing pada dasarnya adalah alam semesta yang tertawa kepada kita. Ia memberikan Anda sebuah pintu, tetapi menyembunyikan kuncinya di dimensi yang tidak ada. Setiap rute pengasingan ditutup rapat oleh hukum fisika. Setiap celah dalam teori ini memerlukan peradaban tingkat dewa untuk mengeksploitasinya. Dan kita bahkan tidak bisa keluar dari tata surya. Namun hal yang paling membuat putus asa bukanlah teknologi, melainkan alam semesta sendiri yang meninggalkan kita. Pada tahun 1998, 2 kelompok astronom secara bersamaan menemukan fakta mengejutkan bahwa pengembangan alam semesta semakin cepat. Penemuan ini mengejutkan dunia, karena menurut akal sehat, gravitasi seharusnya memperlambat pengembangan. Namun data observasi menunjukkan bahwa galaksi-galaksi jauh bergerak menjauh dari kita semakin cepat. Yang mendominasi semua ini adalah energi gelap. Salah satu cara kita memainkan game ini adalah kekuatan misterius yang tidak kita pahami sama sekali, mencuap sebesar 68% dari total energi di alam semesta. Seperti tangan tak terlihat, ia mendorong semua galaksi semakin jauh. Apa artinya ini? Galaksi-galaksi yang Anda lihat saat ini mungkin akan hilang dari pandangan selama 10 miliar tahun. Alam semesta secara aktif memutus hubungan kita dengan peradaban lain. Sekalipun ada peradaban asing, kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan mereka. Karena alam semesta yang mengembang akan mengisolasi kita di pulau kita sendiri selamanya. Ini adalah penjara terakhir.
Teknologi bukanlah jarak, melainkan struktur alam semesta. Jadi jawaban terhadap paradoks Fermi mungkin adalah ini. Bukan berarti tidak ada peradaban asing, namun semua peradaban selamanya terkunci di galaksi mereka masing-masing oleh hukum fisika. Mungkin ada miliaran peradaban di galaksi, namun kita tidak akan pernah bertemu. Kita seperti tahanan di sel yang berbeda. Kita bisa mendengar suara satu sama lain, namun tidak bisa berjabat tangan. Namun, apakah ini benar-benar sebuah tragedi? Dilihat dari sudut pandang lain, Bima Sakti sendiri merupakan alam semesta dengan 400 miliar objek yang ditemukan. Sekalipun dieksplorasi setiap detik, akan memakan waktu 12.000 tahun. Ada raksasa biru yang menyala-nyala, katai kerdil purba, bintang neutron misterius dan lubang hitam yang menakutkan. Ada planet berbatuan, planet gas raksasa, planet berlian, dan planet jahat. Kekayaan kerajaan ini melampaui imajinasi manusia. Terjebak di sini mungkin bukanlah kutukan, tapi berkah. Itu memberikan kita peliharaan ribuan kali, tetapi juga memberikan kita tanggung jawab. Jika kehidupan berakal sangat jarang di alam semesta, maka mungkin kita adalah satu-satunya mata dan otak di seluruh galaksi. Ini adalah kendaraan satu-satunya yang digunakan alam semesta untuk mengapresiasi kemegahannya sendiri. Jadi ketika Anda melihat ke langit berbintang, jangan anggap itu sebagai sangkar yang memenjarakan Anda. Anggaplah itu sebagai warisan tak terbatas yang hanya milik kita dan menunggu untuk dieksplorasi. Kita tidak akan pernah bisa meninggalkan Bima Sakti. Bukan karena kegagalan. Itu karena kita adalah bagian dari alam semesta kita. Tempat kita berada di sini.